Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Negeri Malang. Saya berada di kelas akuntansi A. Di sini saya akan memaparkan atau menjabarkan apa itu permintaan dalam konteks hijack demand. Pertama, kita harus mengerti apa itu permintaan. Permintaan ialah suatu keinginan konsumen untuk membeli barang pada berbagai tingkat, harga, pasar, dan waktu tertentu. Jadi yang dimaksud permintaan ialah sejumlah barang yang hendak dibeli oleh konsumen, di mana barang tersebut disediakan oleh pasar dengan berbagai tingkat harga dan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, macam-macam permintaan, di mana terbagi menjadi dua macam, yaitu permintaan menurut daya beli dan permintaan menurut subjek pendukung. Yang pertama, ada permintaan menurut daya beli, yang mana terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ada permintaan efektif. Apa yang dimaksud dengan permintaan efektif? Permintaan efektif ialah permintaan yang diikuti daya beli sehingga terjadi transaksi. Dan yang kedua, ada permintaan potensial. Permintaan potensial sendiri ialah permintaan dengan daya beli namun belum ada transaksi, akan tetapi berpotensi mampu untuk membeli barang tersebut. Dan yang ketiga, ada permintaan absolut. Permintaan absolut ialah permintaan yang tidak diiringi dengan daya beli atau tidak memiliki kemampuan untuk membeli barang. Yang kedua, ada permintaan menurut subjek pendukung, yang mana terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada permintaan individu. Permintaan individu ialah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau bisa juga disebut permintaan yang dilakukan oleh satu orang. Sementara yang kedua ada permintaan kolektif pasar, yang mana pengertiannya ialah sekumpulan dari permintaan-permintaan perorangan atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Jadi, permintaan kolektif atau pasar itu adalah sekumpulan orang-orang yang membeli barang atau sekumpulan individu yang terjadi di pasar. Adapun hukum permintaan. Hukum permintaan ialah jika harga barang naik, maka barang diminta akan turun. Dan juga sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, maka jumlah barang diminta akan meningkat. Artinya, jika suatu barang yang ditawarkan memiliki harga murah, maka konsumen akan berbondong-bondong untuk membeli barang tersebut, sehingga permintaan menjadi meningkat. Apabila suatu barang memiliki harga mahal, maka konsumen akan enggan untuk membeli barang tersebut, sehingga permintaan menjadi menurun. Selanjutnya, ada faktor permintaan. Yang pertama, ada perubahan harga. Yang dimaksud dengan perubahan harga itu ialah naik turunnya harga terhadap suatu barang. Dan yang kedua, ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan tersebut merupakan kemampuan masyarakat membeli sesuai dengan penghasilannya. Dan yang ketiga, jumlah penduduk, di mana banyak sedikitnya populasi penduduk mempengaruhi permintaan. Dan yang keempat, ada intensitas kebutuhan, di mana salah satu faktor yang disebabkan oleh tingkat kepentingan dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang kelima, ada selera, yakni keinginan konsumen yang berbeda-beda. Dan yang keenam, ada prediksi harga masa depan, yang merupakan perkiraan perubahan tingkat harga di masa depan. Dan yang ketujuh, ada perubahan harga barang yang saling berkaitan, seperti halnya barang komplementer atau pelengkap dan barang substitusi atau pengganti, di mana kedua barang tersebut memiliki keterkaitan perubahan harga. Di sini kita memasuki tabel permintaan. Terdapat dua sisi tabel. Sisi kanan, kuantitas gula yang diminta, dan di sisi kiri, harga gula.
Di sini kita bisa melihat pada tingkat harga 10.000, gula yang diminta ialah 10 unit. Pada tingkat harga 11.000, gula yang diminta 8 unit. Pada tingkat harga 12.000, gula yang diminta 4 unit. Dan pada tingkat harga 13.000, gula yang diminta 12 unit. Kurva permintaan. Di sini kita bisa melihat bahwasanya terdapat kurva yang sudah saya kaitkan dengan tabel permintaan tadi. Terdapat bulat-bulat warna kuning, ini menandakan bahwa quantity atau jumlah barang yang diminta. Sementara bulat-bulat warna biru, ini menandakan bahwa price atau harga barang. Seperti yang saya sudah jabarkan tadi di tabel permintaan, pada tingkat harga gula 10.000, gula yang diminta ialah 10 unit. Dan pada tingkat harga 11.000, gula yang diminta ialah 8 unit. Dan pada tingkat harga 12.000, gula yang diminta ialah 4 unit. Dan pada tingkat harga 13.000, gula yang diminta ialah 2 unit. Jadi, high demand atau permintaan tinggi terjadi pada tingkat harga 10.000 dengan jumlah barang yang diminta 10 unit. Lalu dapat kita simpulkan bahwasanya permintaan tertinggi atau high demand terjadi pada tingkat harga yang paling rendah. Hal tersebut menjadikan peningkatan terhadap permintaan suatu barang. Kini kita beralih ke tahap pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Selanjutnya kita bahas pergerakan kurva permintaan. Kurva permintaan yang bergerak dipengaruhi oleh harga, di mana pengaruh harga menunjukkan bahwa terjadi pergerakan kurva permintaan antara harga dan jumlah. Dan kuncinya itu terdapat pada harga. Mengapa demikian? Karena seperti halnya yang kita lihat di kurva, ketika harga mengalami peningkatan dari P1 ke P2, akan mengakibatkan jumlah yang diminta turun dari Q1 ke Q2. Jadi, perubahan harga mengakibatkan perubahan jumlah barang yang diminta dan terjadi pada sepanjang kurva permintaan saja. Jadi, selain faktor harga, itu bukan penyebab dari pergerakan kurva permintaan, melainkan faktor dari pergeseran kurva permintaan yang mana akan kita bahas selanjutnya. Nah, kita bahas pergeseran kurva permintaan. Seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwasanya pergeseran kurva dipengaruhi oleh faktor lain kecuali harga. Pada kurva permintaan tersebut terdapat garis D1, D2, dan D3, yang artinya garis pergeseran permintaan. Pergeseran kurva disebabkan oleh beberapa faktor selain harga. Kita mengambil salah satu faktor, yakni faktor pendapatan. Jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan akan bertambah. Dan kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kanan, yakni dari D1 ke D2. Sebaliknya, jika pendapatan konsumen turun, sehingga kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kiri, yakni dari D1 ke D3. Mungkin hanya sebatas itu penjelasan saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang bisa dipahami, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan cukup dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.